hu ahad, hu ahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihaqu Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan sigap dan kuat jiwa kita menghadapi kehidupan ini melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang siap menghadapi kematian kita dan hari barjah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, Al-Muhtaram lil Habib Husain As-Segaf, Habib Abdullah Bahasim, ya kah? Ya, alhamdulillah. Kemudian Habib Abdurrahman As-Segaf, saya Habib lah. Ya, alhamdulillah. Habib Abdullah As-Segaf, kemudian Habib Qadir As-Sihab, alhamdulillah Habib lah. Habib Yamani As-Sihab kah? As-Segaf. Al-Idrus lah, Habib Yamani Al-Idrus. Kemudian Habib Abdullah Al-Habsi. Pina bakurus Habib lah, Habib Abdullah nih kenapa pina bakurus? Hah? Oh, bulan puasa tadi itulah. Berarti takabul nek hajatnya. Nah, banyak pakai kah? Kadang lah. Habib nah, nih saudaranya Habib Qadir, Abdul Qadir apa? Al-Habsi lah, sama Al-Habsi juga nah. Beding sana Habib. Oh, janggutnya aja nang beding sanak lah. Bergaya sedikit lah. Kemudian Habib Soleh Al-Habsi, Habib siapa lagi kita? Habib Madun Bahsin, para guru-guru agama, guru maksad, ada guru Aryansah. Nah, lawas kada kelihatan guru Aryansah. Nah, bepatak di mana pian? Bahluat ke pian nih guru Aryansah. Kemudian guru kita Mas Kuni atau Muhammad Husain kan ngaran pian. Nah, kemudian Kiai Haji Tarmiji, guru Tarmiji, guru Mulyadi, guru siapa lagi di luar nah. Para Habibah, Syarifah, para ibu-ibu yang lain masih sederhana seperti kemarin Jokolani lah. Nah, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul sini. Amin ya rabbal alamin. Dalam Sirrul Asrar, nah, kita masuk kepada Sirrul Asrar. Hari ini kita mempersiapkan tentang tidur kita. Tidur kita itu biasanya berapa jam? 7 jam, 6 jam, 8 jam, ya kan? Nah, bagaimana kita mengisi tidur kita itu dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 jam, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena rata-rata zikir kita itu berkesadaran. Itulah kita hidup. Misal kita membaca la ilaha illallah berkesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhanku. Ya kan? Berkesadaran kan? Kita berzikir subhanallah kita ucapkan. Maka kita yakin Allah Maha Suci. Bagaimana tidur kita? Sayangkan berapa jam kita tidur tapi kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, mataku tidur. Jadi mataku tidur, aini
naum, mataku tidur, la fi qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Artinya hati beliau tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal idza namal jasadu wajadal qalbu pursatun fayazhabu ila watanil asli imma bi kulliyatihi au imma bi juz'iyatihi. Apabila seseorang tidur, maka tidurlah jasadnya. Jadi tubuh jasad kita, otak kita, tubuh kita ini tidur semua. Yang tidak tidur apa? Jantung aja lagi. Nah, habis baterai. Tes. Nah, ada pulang baterainya. Pina rahasia nih jar. Tidur pula jasad kita, karena tubuh kita ini tidur semuanya. Yang tidak tidur satu aja, jantung aja bergeraklah. Darah, iyalah. Karena itu bila tidur habis dah. Habis semuanya. Mati nah. Nih contoh langsung nah. Contoh langsung. Untungnya berhenti nih. Baterai habis. Tes 1 2 tes. Nah, sama mikrofon bila baterainya habis mati, sudah habis semua. Apa yang kita harapkan dari mereka? Darah kita tidak bisa kita dialogkan. Bisa lah berdialog dengan darah, tidak bisa. Jantung kita tidak bisa. Ada satu hal saja lagi yang hidup itu, ya kan? Yang dalam pengertian bisa mengerti, bisa. Kalau darah tidak mengerti, jantung tidak mengerti. Napas napas juga dia jalan tapi dia tidak mengerti. Karena napas itu perlu dituntun. Apa yang masih bisa ada namanya adalah ruh kita. Yang ruh itu ditempeli oleh nafsan kita. Bahasa lain diri kita. Nah, diri kita itu menempel di dalam ruh. Diri itu apa? Diri itu pancaran daripada ruh kita. Karena adanya jasad dan ruh timbullah disebut dengan nafsan, disebut dengan diri kita. Ada orang menerjemahkan dengan jiwa kita. Nah, ya kelak ada orang menerjemahkan dengan jiwa. Bahasa aslinya nafsan, diri. Maka apabila jasad itu sudah tidur, maka yang ditemukan adalah wajadal qalbu pursah. Yang ada adalah kolbumu, tapi pursah itu berbalik dia. Pursah itu suatu keadaan bilik hati kita. Yang bilik itu sebahagian ada dibenarkan, sebahagian tidak dibenarkan. Ila payajhabu ila watanil asli, ia kembali kepada negeri asalnya. Bahasa lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu maksudnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Nur Muhammad bukan Allah, Nur Muhammad bukan Tuhan. Nur Muhammad itu adalah yang dimaksud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak memahami keliru dan orang kadang menganggap sesat. Itu ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak bicara dalil dan dasar di sini ya. Karena nanti kalau bicara dalil dan dasar, kembali lagi kita ke asal. Kembali lagi pelajaran ke awal kan. Nur Muhammad di sini yang disebut, kalau mungkin Anda mendengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Muhammad yang awal dan Muhammad yang akhir. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awal itu siapa? Ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir itu siapa? Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terpaksa tekuya dalil kita nah, terucap dalil. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'an juga ada wa iz aqosna, dan kami ambil engkau
engkau Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Jadi nabi-nabi yang lain itu tahu dengan Nabi Muhammad, orangnya belum dilahirkan. Mereka itu mengetahui tentang ruh Nabi Muhammad, seperti ucapan doa Nabi Ibrahim, Allahumma gfirli bihaqi Muhammad. Ya Allah, ampuni aku dengan hak Nabi Muhammad. Nah, itu banyak hadisnya, ada 10 itu. 10 hadis tentang masalah itu. Jadi yang dimaksud sini negeri asal adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Ruh Nabi Muhammad SAW negeri asal itu ialah sang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita tidur, sebahagian kita kembali kepada ruh baginda sallallahu, maksudnya terhubung dengan ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau terhubung dengan ruh baginda sallallahu alaihi wasallam berarti mengabdi dia. Nah, ini yang kita ambil nih, kena mengabdi kepada Allah bikuliyah secara keseluruhan, dan ada juga au juz'iyah atau sebahagian saja, sebahagiannya tidak ingat apa-apa. Maksudnya yang dibicarakan di sini bagaimana kita tidur, jiwa kita, diri kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kah? Nah, jadi tidak mesti mengingat Allah, kan? Tidak mesti mengingat Allah dalam pengertian mengabdi. Bagaimana mengabdi? Contoh orang mengabdi itu dimulai dengan nawa, niatnya. Yang penting startnya, yalah startnya, nawanya. Yang penting dikontakkan dia kepada yang terus hidup karena dikekalkan Allah, namanya adalah ruh. Sedangkan diri kita menempel dengan ruh. Yalah, kunci kontak listrik karena disambung-sambung, di paralel dan sebagainya, tersambung, menyala terus dia karena terhubung dengan yang menyala sumber listrik. Nah, Allah yatawaffal ampusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan an-nafsu. Jadi ampusa itu jamak daripada nafsan atau nafsun. Allah lah yang mewafatkan diri-diri manusia hina mautiha, sampai dia mendapatkan kematiannya. Wallati lam tamut, adapun orang-orang yang tidak dimatikan, fi manamiha, pada tidurnya. Ada orang yang tidak dimatikan pada tidurnya, ada orang mati setelah tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha, maka Allah tahanlah dia, qada 'alaihal mauta, sampai Allah menentukan kematiannya. Artinya kematiannya ditentukannya. Ya, kita yang tidur malam ini, kita tidur, terbangun besok. Nah, ini kita nih, yalah, yang tidak mati. Adakah kepingin mati sini? Tidak ada, kalalah. Nah, ini kita bagian yang tidak matinya nih. Wa yursilul ukra, dan Allah mengutus sebagian yang lainnya ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Yalah. Nah, itu tentang kematian. Nabi SAW bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim yang berilmu lebih bagus daripada tidurnya orang jahil, orang yang bodoh. Subhanallah. Wa kaifa fiha ba'da hayatil qalbi binuri tauhid. Maka tidurlah engkau semua itu ketika engkau menghadap tidurmu binuri tauhid, dengan cahaya tauhid. Nah, disebut tauhid lil makna di sini tentang keesaan Allah. Esa itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan zikir kita sebelum tidur kita, baca salawatnya juga. Yang penting pokok dulu. Salawat kita baca sambil kita menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebut tauhid itu termasuk makna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa caranya? Memakai aja lagi lah. Wa mulajamatu asma'it tauhid, dengan cara melajinkan asma tauhid bilisani sirri bighairi hurufin wala sautin,
yakni dengan cara melisankan sir. Nah, sir dilisanakan kayak apa nantilah, bigoiri hurufin wala saufin, tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, kalau pakai suara dulu kita pakai suara, misalnya kebiasaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah 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 Allah. Kalau la ilaha illallah kan bahaya juga nih. La ilaha illallah pas kenalannya la ilaha jar, ya kah? Ya kah guru? La ilaha jar, tidak ada Tuhan jar. Meninggal tertidur kita. Iyalah. Nah, nang bagus tuh Allah Allah lah. Iyalah. Allah. Cuma Allah tuh panjang juga, nang bagus tuh. Misalnya lah. Hutulil mana? Kemana? Ujar Syekh li asma'ihi, kepada asmanya. Namun bila engkau ingin tetap terus hidup pada sifatnya, maka asma yang terkait dengan sifat. Kalimat apa itu? Asma yang terkait dengan sifat. Bisa huhai, bisa hukayum. Huhai, hukayum, hukayum. Huhai lil makna bako. Allah yang maha hidup, yang kekal. Bako, apalagi guru? Bako. Allah kidam itu kekal kan, terdahulu. Bako mukhalafatul lil hawadis, ya kah? Apalagi wahdaniyah. Iyalah, itu tersambung di makna asma Allah hayyun. Makanya ajaran Nabi, ayat yang memiliki fadilat yang luar biasa adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambungannya, dan dialah Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Siapa dia itu? Hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La taqujuhu sinatu wala naum, yang dia itu tidak pernah sinatun. Sinah itu ngantuk, apalagi terguring. Kalau kita mengantuk lontok guringnya. Tertidur kita ngantuk dan tertidur. Nah, berarti hayyun atau qayyum zikir kita ya lah. Jadi zikirnya apa? Huhai, huhai. Nah, tinggal maknanya. Allah saja yang maha hidup. Yang lain tidak ada. Yang hidup-hidup ini adalah Allah. Huhai, huhai. Terbayang jangkrik waktu tidur. Jangkrik dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangkrik kenyataan dari huhai, kenyataan dari maha hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman benar Allah. Nah, nyaman benar lebih baik. Jadi Allah adalah maha hidup. Nah, ini penting memahami ini. Ada Pak Lui ditanyai oleh guru. Lui, guru di sekolah. Lui tahulah lawan Soeharto. Udah tahu. Biji Habibie udah tahu juga aja Bahiyam. Dengan Gus Dur udah tahu juga Bahiyam. Kenapa tidak tahu semuanya Pak Lui? Ibu Bang tahulah aja Pak Lui. Dengan Yamin kawan ulun udah tahu aja Ibu. Dengan Suanang tahulah Ibu. Udah tahu jar, ibu nih jar, makanya jangan bertanya-tanya tentang teman ibu jar. Mana saya tahu juga aja Pak Loy. Kan dikatakan Soeharto atau teman ibunya, pahami yang tadi ya, bukan lelucon, bukan guyon, tapi oh itulah manfaatnya. Nah, apa hubungannya dengan cerita yang pertama, pembicaraan pertama? Ketika kita menghubungkan itu dalam kitab Sirul Asrar, saya mengatakan itu disebut dengan zikir bagian daripada zikir ruh namanya. Nah, sesuai namanya kan zikir ruh, kita bawa waktu saat ingin tidur. Mudah-mudahan pian seperti Nabi SAW tidur mengingat Allah. Siapa yang mengingat? Nafsan kita, diri kita yang menempel di ruh, yaitu dia terhubung dengan sifat Allah hayyun atau qayyum. Huhai atau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tertidur kita atau huhai 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 atau hu qayyum
kayu. Subhanallah. Habislah. Mudah-mudahan kita mengertilah. Nah, ibu-ibu mengerti jok abo? Nah, ibu nih ngalihai lah, mudah-mudahan mengerti. Nah, bapaknya juga dilajari ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah, bertambah berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta maaf atas apa yang ulun sampaikan, segala kekurangan, kesusahan yang ulun sampaikan ataupun yang tidak baik menurut pian, mohon dimaafkan, mohon diredai. Itu tidak lain adalah memang benar-benar diri dari diri ulun karena kekilapan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha.